Sekolah tidak tahu update terbarunya dan yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Dari CCTV yang beredar, yang disebarkan oleh keluarga tersangka gokil hebat. Let's go udah bilang berdebah pelaku ya. Kalau pulang dari sekolah renang itu pasti Mending pilek dong daripada ditenggelamin sama beliau paduka raja super ganteng itu. Nah, jadi pas dia berenang sama teman-temannya didorong gitu, sampai dia terlihat seperti ketakutan lah. Artinya dia pernah didorong temennya. Lah mending didorong temennya daripada didorong pacarnya dong. Gini Mbak Tamara, aduh. Mau berenang sama tersangka. Saya tuh nggak tahu ceritanya gimana. Happy berenang sama tersangka. Ini kenapa tidak ada omongan dia ingin Yuda ini dihukum seberat apa gitu. Mbak Tamara harus keras nih sama pelaku. Jangan sama masyarakat keras, sama pelaku lemas. Nah, sorry ya, tabrak-tabrak masuk. Saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Seluruh Indonesia bantuin Tamara buat hukum berat pelaku. Malah Mbak Tamara kok pengen ringanin hukuman pelaku. Gimana sih nih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang Justice for Dante. Nah, di mana ini beberapa update terbaru yang masih janggal ya menurut Let's Go ya. Bahkan neneknya Dante sendiri ini berspeak up masalah kasus Dante ya. Bukannya kita semakin simpatik, malah jadinya semakin ini gimana sih nih keluarganya, mau dibantu apa nggak sih nih sama netizen? Nah, jadi beberapa pernyataan update yang bikin kita bingung adalah ketidakpercayaan Tamara sama pihak sekolahnya Dante. Dia bilang pihak sekolah Dante ini tahu apa Dante nggak suka berenang ya? Oh, orang Dante suka berenang kok. Nah, jadi Mbak Tamara ini kayaknya tidak mau menerima cerita-cerita yang masyarakat bahwa Dante ini punya hal-hal yang dia sembunyikan mungkin dari mamanya ya gitu. Jadi dia masih kekeh aja nih kayak membela pelaku gitu ya. Bukan membela ya, maksudnya menyatakan bahwa Dante ini suka banget sih sama pelaku gitu. Bahas aja nih keanehan ini ya. Menurut kalian aneh nggak sih nih guys? Sekolah tidak tahu update terbarunya dan intinya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Kalau Dante takut renang, mungkin dilihatin air aja itu anak pasti udah nangis. Nah, jadi dia bilang sekolah itu nggak tahu update terbarunya Dante. Dantenya itu seperti apa? Bisa dilihat dari CCTV yang beredar, yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Keluarga tersangka gokil hebat. Let's go udah bilang berdebah pelaku ya. Udah bilang pelaku loh, dia masih tersangka. Itu kan yang disangka berarti ya. Yang disebarkan oleh keluarga tersangka gitu. Dia nggak nyebut nama ya di keluarga Yuda gitu. Nggak nyebut nama ya itu. Itu Dante renang, dan kalau Dante takut renang, mungkin dia lihat air aja, itu anak pasti udah nangis gitu loh. Itu yang omongannya Mbak Tamara ya. Jadi kalau Dante itu takut renang, dia lihat airnya udah nangis gitu. Nih, Let's Go ngerasa Mbak Tamara ini kekeh bahwa Dante itu nggak takut renang gitu. Dia mementalkan informasi yang ada bahwa Dante takut renang tuh dari papanya, dari sekolah gitu. Dia masih nggak percaya. Sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti Nah, jadi kalau di sekolah ada pelajaran renang, jarang saya masukin renang. Kenapa? Karena kalau pulang dari sekolah, dari tempat sekolahnya berenang, itu Dante itu pasti pilek. Dante itu pasti demam. Pertanyaan kita kan, emangnya kalau di tempat lain itu nggak pilek gitu. Kalau berenang di tempat lain itu dia nggak pilek. Kalau Mbak Tamara bilang, nanti anak saya sakit-sakitan nih, berenang doang, pilek. Berarti kan itu berlaku ke semua kolam renang dong. Nah, tapi buktinya Mbak Tamara masih ajak Dante buat berenang. Mending pilek dong daripada ditenggelamin sama beliau paduka raja super ganteng itu. Nah, kan. Jadi Mbak Tamara juga bilang Dante ini juga pernah trauma gitu. Bukan trauma ya katanya ya. Maksudnya pernah mengalami kejadian gak enak itu. Jadi pas dia berenang sama teman-temannya didorong gitu, sampai dia terlihat seperti ketakutan lah. Artinya dia pernah didorong temennya. Lah mending didorong temennya daripada didorong pacarnya dong. Gini Mbak Tamara. Aduh, ini sekarang Mbak Tamara kok dia nggak mau menyaring atau menerima informasi ya. Oh, ternyata ada hal-hal yang nggak saya tahu. Kalau sama saya, Dante itu senang banget berenang. Nah, saya nggak tahu nih. Saya baru tahu ternyata di sekolah Dante itu nggak suka berenang gitu. Saya baru tahu. Oh, ternyata sama papanya bilang dia nggak suka berenang. Kalau sama saya, mamanya dia bilangnya suka berenang gitu. Saya baru tahu ada info ini gitu. Harusnya Mbak Tamara nih nyerap semua info yang ada, dikumpulin gitu, baru dicocokin puzzle-puzzlenya gitu loh. Ini ditolak semua keterangan saksi-saksi lain ya. Memang mau percaya, cuman percaya sama Yuda aja, tapi gimana nih? Mereka harusnya bisa nilai, itu takut renang. Kalau takut renang, dia nggak bakal mau nyebur. Kalau dia dipaksa, dia nggak bakal mau nyebur. Saya yang tahu anak saya seperti apa. Wois, jadi dia bilang masyarakat harusnya bisa menilai apakah ini Dante takut renang.
Kalau takut renang, dia tuh nggak bakal mau nyebur gitu. Kalau dia dipaksa, dia nggak bakalan mau nyebur gitu. Saya yang tahu anak saya seperti apa. Tapi kan beberapa hal Mbak Tamara salah. Kayak Mbak Tamara bilang, ini orang kepercayaan saya. Nggak mungkin dia melakukan hal seperti itu di awal-awal ya, sebelum ketahuan. Ternyata Mbak Tamara salah. Ini Dante suka berenang. Ternyata papanya bilang, Dante cerita sama papa tidak suka berenang. Itu kan ada misinformasi yang salah. Ini kok Mbak Tamara seperti jangan percaya omongan sama sekolah itu gitu. Karena saya yang tahu anak saya seperti apa. Nah, pelakunya kan ternyata pelaku teman dekat Mbak Tamara nih, Mbak Tamara gitu. Ini kok lumayan janggal ya. Pelaku ini adalah pacar Mbak Tamara sendiri loh. Dan kita kan juga pernah kecil ya. Sebenarnya Let's Go pun nggak cerita semua hal ke Mama Let's Go gitu. Karena Let's Go takut ya. Takut dimarah kek. Apalagi tuh pacar Mama Let's Go ya. Itu ya takutnya Let's Go nggak dipercayain omongannya. Nah, tapi kalau Let's Go cerita sama teman, mungkin sama guru itu, atau nggak sama om gitu, Let's Go masih berani. Nggak tahu ya, mungkin rata-rata anak kecil sih kayak gitu. Kalau kalian waktu kecil itu nggak, kalau kalian buat kesalahan, kalian nggak berani ngomong sama mama kalian, tapi kalian berani ngomong sama om kalian atau tetangga kalian gitu. Kalau Let's Go sih, di pengalaman Let's Go, kehidupan Let's Go sebagai anak kecil juga, Let's Go pernah mengalami hal seperti itu. Orang Let's Go waktu SMP aja ngerokok, tapi bilangnya nggak ngerokok. Let's Go tidak suka merokok kok, mah. Tapi di sekolah ngerokok juga. Gimana? Itu ya, mamah mungkin mengira tahu segalanya, tapi nggak tahu segalanya juga gitu loh. Mungkin dilihat mamahnya bucin banget sama si Yuda ini, ya si Dante nggak ngomong apa-apa sama mamanya, tapi sama bapaknya ngomong. Dia selalu happy. Oh iya, Mama Nek, aku mau berenang. Mau berenang sama tersangka. Saya tuh nggak tahu ceritanya gimana. Keadaannya sebenarnya gimana. Oh, jadi itu neneknya pun bilang Dante ini memang mau berenang gitu. Bahkan dia bilang sama neneknya, saya mau berenang sama tersangka. Dia happy berenang sama tersangka gitu. Tadinya Let's Go berharap bahwa keluarnya nenek ini ya, neneknya Dante ini, itu akan membuat pernyataan yang lebih masuk akal dibanding Mbak Tamara itu. Let's Go kira sih Mbak Tamara mungkin memang tutur katanya itu, pemilihan katanya itu nggak banyak gitu. Tapi ternyata pas neneknya cerita, jangan bully anak saya, jangan hujat anak saya gitu. Saya ini udah kehilangan cucu gitu. Si tersangkanya sendiri itu dia yang bilang pengen jadi ayah sambung dari Dante. Makanya saya percaya, dan Dante juga seneng berenang sama tersangka. Nah, ini kan pernyataan ini buat netizen itu lebih memanas lagi ya. Ya, kok neneknya belum mengutuk atau ngata-ngatain si pelaku beliau super ganteng ini ya. Nah, ini pertanyaan kita ya. Let's Go rasa pas Let's Go kira waktu dia nanti diwawancara bahwa tadinya saya nih percaya nih sama pacar anak saya. Orang dia bilang, ya sayang kok sama Dante, tahu-taunya dia ngelakuin berdebah juga nih. Dia yang ngilangin nyawa anak dan cucu saya nih gitu. Memang bangsat dia memang biadab. Dia memang harus dihukum seberat-beratnya. Berdebah gitu. Nah, Let's Go kira dia akan meraung-raung, menangisi dan mengutuk si pelaku ini. Nah, ternyata dia malah marah-marah ke wartawan ya, dan juga netizen ya. Itu jangan hujat anak saya gitu. Anak saya ini udah kehilangan anaknya dan saya kehilangan cucu gitu. Yang mau menghujat anak ibu siapa, Bu? Kita kan menghujat pelaku. Yang kita heran kenapa kalian berdua nih nggak menghujat pelaku. Ya, ini yang kita herankan ya, gitu. Ini anehnya Let's Go ya. Dia ini kenapa tidak ada omongan dia ingin Yuda ini dihukum seberat apa gitu. Nggak pernah lihat. Kalau kalian punya tayangannya tolong kasih tahu Let's Go. Tapi Let's Go nggak pernah lihat Tamara ini beserta neneknya ini harapan dia dihukum Yuda ini seberat apa. Kalau kasus Brigadir J gitu kan kita lihat ya, udah berapa saya pengen dia dihukum mati gitu. Dugaan semua tuh keluar tuh. Saya yakin ini kemarin Ibu PC ini pasti dia dalang dari semua ini. Saya motifnya itu pasti dia ini itu. Maksudnya semua kecurigaan terhadap pelaku ini keluar. Nah, tapi dari tayangan Tamara sama neneknya itu tidak ada dugaan-dugaan motif yang keluar tuh. Ini Yuda ini pasti dia pengennya ini itu gitu. Saya pengen nih pelaku dihukum mati, kalau bisa disiksa dulu gitu, biar dia dapetin apa yang Dante rasain gitu. Saya pengen dia dihukum mati, dilelepin apa kayak gitu. Mengutuk ya seperti Let's Go bilang, mengutuk, mengharapkan hukuman yang super berat gitu, bukan cuman saya pengen yang seadil-adilnya gitu. Adil-adilnya tuh apa gitu. Kenapa nggak pernah di tayangan itu bilang saya pengen ini kasus pembunuhan berencana. Saya yakin si Yuda yang mulia super ganteng ini, beliau ini itu merencanakan ini. Itu saya pengen dia dihukum seberat-beratnya 340 KUHP. Selalu
pengen ngomongin masa tahanan dari si pelaku ini ya. Mbak Tamara bilang, kan masyarakat yang harusnya bisa menilai Dante itu trauma renang atau enggak. Masyarakat harusnya bisa nilai, itu takut renang. Kalau takut renang, dia nggak bakal mau nyebur. Kalau dia dipaksa, dia nggak bakal mau nyebur. Saya yang tahu anak saya seperti apa. Nah, kalau Mbak Tamara suruh kita masyarakat menilai, sekarang kita lagi menilai nih Mbak Tamara. Statement-statementnya itu kita nilai agak aneh Mbak Tamara. Kok Mbak Tamara tidak mengutuk pelaku secara verbal, Mbak Tamara masih ngomong beliau, Mbak Tamara masih kasih statement bahwa Dante ini seneng kok berenang sama pelaku. Nilai Mbak Tamara itu 11 dari 100. Iya, kita yang menilai. Inilah nilai kita. Kita menilai ini banyak kejanggalan nih Mbak Tamara. Apa yang Mbak Tamara sembunyikan sebenarnya? Nah, kalian berdua ini pengen si Yuda, beliau super ganteng Paduka Raja ini dihukum seberat apa nih? Kalau kalian aja nggak mengharapkan pelaku dihukum seberat-beratnya, ya kita bisa apa? Dante ini sudah meninggal dunia. Cuman kalian dan masyarakat yang bisa membantu Dante supaya polisi benar-benar menyelidiki kasus ini secara sedalam-dalamnya sampai seakar-akarnya. Motifnya apa? Trauma terdahulu seperti apa? Adakah pelaku lain selain Yuda ini? Nah, kita bilangnya ini Mbak Tamara harus keras nih sama pelaku. Jangan sama masyarakat keras, sama pelaku lemas. Nah, sorry ya, tabrak-tabrak masuk. Kok jadi 1102 tuh. Ada yang bilang mungkin ketakutan anaknya di penjara, jadi dibela walaupun seandainya anaknya ikut terlibat. Nah, ini kecurigaan netizen kan? Ini masyarakat yang menilai loh, sesuai Mbak Tamara bilang. Terus ada yang bilang juga netizen itu jauh lebih pintar daripada polisi dan pengacara. Kenapa? Karena netizen jumlahnya beribu bahkan berjuta, memiliki kepala dan otak yang beribu untuk berpikir. Ini plus minus ya, Let's Go setuju dan nggak setuju. Setujunya benar bahwa netizen itu semakin banyak yang berpikir akan semakin terungkap kemungkinan yang terjadi gitu. Tapi dibilang lebih pintar daripada polisi dan pengacara mungkin nggak juga gitu, karena mereka belajar tentang hukum ya. Tapi mungkin lebih jujur masyarakat daripada polisi dan pengacara. Ya, Terus ini ada yang bagus nih, kalau marah sama netizen karena anaknya dihujat sebelum ada bukti, wajar, sangat wajar, bener. Yang jadi nggak wajar adalah melihat sang nenek membela si pelaku. Dia aja bilang si pelaku bukan tersangka. Bahkan membahas mau jadi ayah sambung. Nah, itu kan aneh ya. Yang ketiga, mungkin itu cara mereka untuk membela diri karena nggak mau disalahkan, lalai menitipkan Dante si pembunuh gitu. Tapi jatuhnya seperti mengiyakan kelalaian gitu. Ya Tuhan, itu di CCTV dan berdasarkan saksi ahli, polisi udah jelas-jelas menyimpulkan kesengajaan atau pembunuhan. Dan kalaupun sang ibu nggak tahu menahu tentang rencana pembunuhan, namun menutupi pembunuh tersebut dengan menganggap itu kelalaian, maka sangat menyedihkan sekali seorang ibu yang biasanya membela mati-matian anaknya. Ini membela mati-matian si pelaku berdebah yang mulia Paduka Raja super ganteng ini. Nah, bahkan yang lebih parahnya lagi, banyak yang netizen yang air matanya mana gitu. Udah guys, udah, mereka pasti sedih banget, itu udah susah payah ngeluarin air mata tapi nggak keluar-keluar. Nah, ini kan lebih ke pendapat netizen ya. Kalau Let's Go nggak sampai sini sih. Itu Let's Go cuman berpikir kenapa kalian di bahasanya itu masih belum mengutuk atau menghujat atau meludahi dan bahkan menyantet, santet aja itu. Menyantet si pelaku ini gitu loh. Kalian nggak ada kepikiran motif dari Yuda ini apa gitu. Harusnya kan kalian berdua yang paling dekat sama Yuda, kayaknya sih motif si beliau Paduka Raja super ganteng ini nih, motifnya tuh ini A, B, C, D gitu. Kok kalian tidak menyebutkan dugaan motif, bahkan netizen yang menduga ini motifnya ini gitu. Tapi sekarang kalian kayak marah sama netizen ya, atau nggak mau dengerin netizen ya. Bahkan nggak cuma netizen, gurunya sendiri pun di sekolah kalian kayak mental gitu dari Dante, seakan-akan kalian tahu Dante itu segalanya, kalian paling tahu lah gitu. Kalau kalian paling tahu Dante dan si Yuda, harusnya ini nggak terjadi dong. Gimana sih nih? Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Tentang update Justice for Dante kali ini? Apakah kecurigaan kalian sama dengan Let's Go? Tolong komen pendapat kalian di bawah ya. Ini lama-lama nih Tamara masih nggak mau dibantu nama netizen. Ntar kita buat beritanya nggak viral, ternyata Yuda bebas. Nah, itu nanti malah lebih menyesal lagi kan gitu. Ini semua kita lakuin buat Dante kok, bukan buat Mbak Tamara. Kita buat Dante, buat ayahnya Dante yang udah fokus banget untuk memviralkan kasus ini dan minta bantuan netizen semuanya gitu. Thank you banget yang udah nonton.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.